akan mengurangi atau merusak kekhusyuannya, itu supaya dihindari. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ikhwatal Islam azani Allahu ayyakum, para pendengar, pemerhati dan sahabat Roja semuanya dimanapun antum berada di pagi hari ini. Tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia, nikmat dan juga keberkahan yang Allah berikan kepada kita dari pagi hingga hari ini, dan tentunya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah melimpahkan kepada kita semuanya karunia dan keberkahannya hingga menjelang malam nanti, insyaallah, Allahumma amin. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari ini kembali kita bertemu dan juga kita akan menyimak satu kajian yang penuh dengan faedah ilmu yang akan kita simak bersama insyaallah dalam pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Dan sebagaimana biasanya ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, kajian ini akan disampaikan dan dipaparkan secara mendalam bersama guru kita Al-Ustadz Al-Fadil Mubarak Bamu'alim LC MAI hafizallahu ta'ala. Alhamdulillah kami telah terhubung dengan beliau yang saat ini beliau ada di studio Al-Iman Center. Tentunya sebelum kita simak apa yang akan beliau sampaikan di pagi hari ini dan faedah-faedah yang akan beliau paparkan untuk kita semuanya, kami informasikan kepada Anda semuanya setelah kajian disampaikan oleh beliau, kami buka sesi interaktif soal jawab. Dan bagi Anda yang bertanya secara langsung, Anda bisa menghubungi kami di 0218236543 ataupun Anda berkirimkan melalui chat WA di 0218236543. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, pada pagi hari ini Ustadz membahas satu pembahasan tema dengan judul ganjaran Allah bagi orang-orang yang beriman. Naam, kita simak bersama dan kepada Ustadz kami persilakan, falyatafadhal maskuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar radio televisi Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilindungi olehnya. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita masih bersama kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, buah karya dari Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Semoga beliau dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembahasan kita insyaallah masih pada bab tentang apa yang Allah siapkan bagi orang-orang yang beriman di surga kelak.
Dan telah kita bahas ya tentang ahli surga dan apa yang Allah siapkan bagi mereka pada pertemuan yang lalu, ya, bahwa An-Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Awwalu zumratin yadkhulunal jannah ala suratil qamari lailatal badr." Ya, jadi gelombang pertama yang akan masuk surga adalah mereka yang memiliki wajah-wajah ketika itu ibarat bulan purnama yang sangat terang benderang. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian yang berikutnya, ala asyaddi kaukabin durriyyin fis sama idha'atan. Yang kedua atau gelombang yang kedua adalah mereka yang memiliki wajah-wajah yang bercahaya ibarat bintang-bintang yang paling bercahaya di langit. Ya. Kemudian la yabuluna wa la yataghawwatuna wa la yatfuluna wa la yamtatikhun wa la yamtakhitun. Oh, mereka di surga itu tidak buang air kecil, tidak buang air besar, tidak meludah, tidak mengeluarkan ingus atau lendir, ya, dan yang lainnya. Amsyatuhum ad-dahabu, ya, sisir-sisir mereka terbuat dari emas. Dan emas surga tidak sama dengan emas di dunia. Ya, jangan dia itu hanya namanya sama, tapi kualitas dan perbedaan jelas ada perbedaan antara apa yang disiapkan Allah di surga dengan yang di bumi ini. Rasuhum al-misk, ya, keringat mereka itu berbau harum ibarat misk, ya. Wa majamiruhum al-aluwah, ya, dan tempat yang mengeluarkan wangi-wangian, ya, tempat pembakaran kayu-kayu yang wangi itu terbuat dari yang terbaik, ya. Azwajuhum al-hurul 'ain, istri-istri mereka adalah para bidadari surga, ya. Ala khalqi rajulin wahidin, ya, jadi fisik mereka, bentuk mereka itu semua sama, ya. Ahli surga itu tidak berbeda-beda. Kalau kita di dunia manusia itu ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang kurus, ada yang gemuk, ya. Kalau di surga tidak, semua itu satu ukuran, ya, satu ukuran, ya. Ala surati abihim Adam, ya, mereka wajah mereka seperti Nabi Adam alaihissalam, situna dhira'an fis sama, ya, jadi 60 hasta, ya, 60 hasta tinggi mereka. Hadis ini muttafaqun alaih, riwayat oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Demikian pula kita telah menyebutkan tentang atau dalam riwayat yang lain, ya, juga yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ya, bahwa aniyatum fiha dhahab, ya, jadi bejana-bejana tempat mereka minum dan makan itu terbuat dari emas. Warasuhum al-misk, keringat mereka adalah misk, jadi mereka mengeluarkan keringat yang sangat harum. Walikulli wahidin minhum zaujatan, ya, dan setiap orang dari mereka penduduk surga itu memiliki dua istri, ya. Yura mukhu suqihima, ya, min wara'il laham minal husn, bahwa tulang sumsum mereka itu kelihatan dari balik tulang mereka, dari balik daging mereka. Ini karena saking indahnya, ya. La ikhtilafa bainahum, dan penduduk surga itu sudah tidak ada lagi perbedaan seperti di dunia, ya. Ada kebencian, ada saling marah, murka, ya. Wala tabagudha, dan mereka tidak akan saling marah satu dengan yang lainnya. Qulubuhum qalbu wahidin, ya, hati mereka itu adalah ibarat hati satu orang, ya, sama semua, hati bersih, ya, tidak kotor seperti hati ketika kita di dunia ini, ya. Kita akui atau tidak bahwa, ya, hati sebagian kaum muslimin, ya,
itu adalah hati yang ada kotoran-kotorannya, ada penyakit-penyakitnya, penyakit hasad, penyakit dengki, penyakit kibir, ya, takabur, sombong, angkuh, ya, merendahkan orang lain, ya, ujub dengan diri, itu ya banyak hati manusia seperti itu. Adapun di surga hatinya tidak akan tertimpa lagi penyakit-penyakit hati tersebut. Yusabbihuna Allah bukratan wa asyiya, dan mereka senantiasa bertasbih, mensucikan Allah, memuji Allah, menyanjung Allah, ya, di pagi hari dan di petang hari. Nah, ini gambaran yang diberikan oleh An-Nabi alaihissalam tentang penduduk surga. Nah, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang apa yang akan dinikmati oleh penduduk surga. Dan semoga Allah Ta'ala menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang menjadi penduduk surga dengan rahmat Allah dan karunia Allah, ya, dengan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka menikmati berbagai macam nikmat yang ada di surga. Namun mereka, yakni penduduk surga itu memiliki, ya, sifat, yakni kesempurnaan, ya. Tidak ada lagi kekurangan seperti yang menimpa pada penduduk bumi ini, ya. Kita tinggal di dunia banyak kekurangan-kekurangan, ada ketidaksempurnaan, ya, dalam fisik kita, ya, dalam diri kita. Nah, nanti di akhirat itu tidak, atau di surga tidak seperti di dunia ini. Kemudian bahwa kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan pada penduduk surga itu tiada henti-hentinya, ya, tidak terputus. Kalau di dunia ini terputus, seorang diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala, ya, tapi kadang-kadang nikmat terputus, misalnya dari sehat menjadi sakit, ya, dari hal-hal yang Allah berikan, dan itu ujian dalam kehidupan dunia ini. Adapun di akhirat kelak tidak, ya, seorang akan tetap dia mendapatkan nikmat Allah Azza wa Jalla, ya, yang tidak terputus, ya, dia selalu dalam keadaan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bahwa hati ahli surga itu adalah hati-hati yang suci, dalam hati bersih hati mereka, ya, tidak ada penyakit-penyakit hatinya, ya, tidak ada sifat-sifat tercela yang mereka miliki sebagaimana ketika mereka di dunia, ya, maka tidak ada perbedaan di antara mereka. Kalau di dunia ini masih ada perbedaan, ya, satu mentahdzir yang lainnya, ya, satu mengecam yang lainnya, itu di dunia. Kalau di akhirat tidak, ya, di surga itu tidak. Hati mereka disatukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada lagi saling murka, tidak ada lagi saling benci, tidak ada lagi saling hasad, ya, itu penduduk surga. Maka hendaknya kita, ya, berupaya, ya, untuk senantiasa, ya, istiqomah di atas iman dan Islam, di atas tauhid dan di atas sunnah Nabi SAW, ya, sampai akhir dari kehidupan kita, dan semoga kita dimatikan di dalam iman dan Islam. Jadi tentang hati mereka itu disebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-47, ya. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, dan kami bersihkan, ya, kami mencabut, ya, apa yang ada dalam hati-hati mereka ketika di dunia, berupa hasad, dengki, iri, itu dicabut oleh Allah Ta'ala dari hati para penduduk surga. Ikhwanan ala sururin mutaqabilin, ya, ini disebut dalam surat Al-Hijr ayat 47, ya, surat Al-Hijr bukan Al-Hujurat, tapi surat Al-Hijr ayat 47. Jadi mereka adalah hidup bersaudara, mereka duduk di dipan-dipan surga, ya, saling berhadap-hadapan. Nah, ini diantara yang dikabarkan oleh An-Nabi alaihissalam tentang penduduk surga. Kemudian juga yang diambil dari hadis ini bahwa fisik mereka penduduk surga itu sama semuanya, ya, semuanya yaitu sama dengan wajah Nabi Adam alaihissalam. Tinggi mereka, fisik mereka sama dengan Nabi Adam alaihissalam, yaitu situna dzira'an, 60 hasta. Kemudian bahwa
ahli surga itu mereka ya senantiasa sibuk dengan berzikir pada Allah Ta'ala, ya mereka mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya jadi tidak ada lagi hal-hal yang sia-sia ya bagi penduduk surga. Mereka hanya memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya mensyukuri nikmat Allah Ta'ala, mensucikan Allah Ta'ala. Ya ini antara disebutkan oleh para ulama berdasarkan hadis tadi tentang keadaan ahli surga. Kemudian hadis yang berikutnya, Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Sa'ala Musa sallallahu alaihi wasallam rabbahu. Nabi Musa alaihissalam beliau bertanya atau memohon kepada Rabbnya, ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia bertanya kepada Allah Taala, "Ma adna ahli jannati manzilatan?" Ya. Apakah ya status terendah bagi penduduk surga? Ya, ini yang paling rendah penduduk surga itu seperti apa mereka itu? Qal, maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, huwa rajulun yaji'u ba'dama udkhila ahlul jannatil jannata. Ya, orang yang terendah dari penduduk surga, ya, itu adalah orang yang ia datang setelah semua penduduk surga sudah dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Azza wa Jalla. Fa yuqalu lahu udkhulil jannata. Maka orang tadi diperintahkan tentu oleh Allah Subhanahu wa taala, ya diperintahkan ya untuk masuk surga, udkhul al-jannah, masuklah engkau ke dalam surga. Fa yaqul ay rabbi, maka orang itu menjawab, wahai Rabbku, laqad nazala an-nasu manazilahum. Ya, wahai Rabbku, gimana aku bisa masuk? Ya, sementara manusia mereka itu semua sudah menempati tempat-tempat mereka. Ya, semua penduduk surga itu sudah menempati tempat-tempat mereka. Ya, wa akhadhu akhadhatihim, dan mereka telah mendapatkan ya atau telah mengambil ya atau mendapatkan kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan pada mereka. Ya. Fa yuqalu lahu, maka orang itu dikatakan kepada orang tersebut, atardu an yakuna laka mithlu mulki malikin min muluki dunia. Allah Ta'ala bertanya pada orang itu, ini yang terakhir masuk surga, bagaimana atau apakah engkau ridho kalau engkau diberikan ya seperti seorang raja ya di antara raja-raja yang ada di dunia ini atau yang di dunia dahulu, diberikan berbagai macam kenikmatan sebagaimana raja-raja di dunia ini, dan kita mengetahui bagaimana kehidupan para raja ya di dunia ini, artinya mereka diberikan semua fasilitas oleh istana ya, oleh yang mengurusi mereka. Kemudian fayaqul, maka orang itu berkata, raditu rabbi, iya aku ridha wahai Rabbku. Yani engkau berikan pada aku kenikmatan sebagaimana salah seorang raja yang ada di dunia ketika dahulu. Aku ridho dengan hal itu. Ya. Fayaqul laka dzalika wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu. Maka dikatakan pada orang ini tadi, sudah kamu akan mendapatkan seperti itu. Ya, seperti yakni kenikmatan seorang raja yang ada di dunia ini. Dan yang semisalnya sampai 4 kali disebutkan oleh dalam hadis ini. Jadi artinya berlipat ganda, ya, diberikan berlipat ganda. Faqulu bil khamisati raditu.
raditu rabbi. Maka orang itu ketika ditawarkan ya bahwa Allah akan memberikan pada dia ya seperti ya kenikmatan seorang raja yang ada di dunia ini ya dan berkali lipat, maka orang itu mengatakan raditu ya rabbi, ya aku ridho, ya aku terima ya hal tersebut. Fayaqul hadza laka wa asyratu amthalihi. Ya. Maka Allah Ta'ala mengatakan pada orang itu, ini punyamu, ya. Ya, ini yang ya, surga yang Allah berikan kepadanya, ini punyamu, ya, dan 10 kali lipat semisalnya. Ya. Jadi 10 kali lipat semisalnya. Walaka ma ishtahaita ishtahat nafsuka. Dan engkau ya, bisa mendapatkan ya apa yang kau kehendaki. Ya, silahkan. Apa yang kau kehendaki di surgamu itu akan diberikan oleh Allah Ta'ala. Ya. Walaka ma ishtahat nafsuka waladzat ainuka. Dan bagimu apa saja yang diinginkan oleh dirimu dan juga diberikan pemandangan-pemandangan yang indah untuk dilihat oleh mata yang melihatnya. Fayaqul raditu rabbi. Maka orang itu mengatakan, iya aku ridho wahai Rabbku. Ya, pemberian itu. Qal ya, Rabbi fa'alahum manzilatan. Kemudian Musa bertanya lagi kepada Allah Ta'ala. Ini bagaimana penduduk surga yang tertinggi. Ya, ini apa yang kau berikan pada mereka? Qal, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ulaika alladzina aradtu. Mereka itu adalah orang-orang yang aku kehendaki. Ya, mereka itu adalah orang-orang yang aku kehendaki. Ya. Mereka itu adalah orang-orang yang aku kehendaki. Warastu karamatahum biyadi. Aku menanam kemuliaan-kemuliaan mereka dengan tanganku. Ya. Artinya disebutkan di sini oleh para ulama, ai istafaituhum wa tawallaituhum. Artinya aku memilih mereka dan aku menjadi wali mereka, menjadi kekasih mereka yang mereka cintai. Nah, garastu karamatahum biyadi. Itu aku memilih mereka. Ya, di sini mereka adalah hamba-hamba Allah pilihan. Ya. Kemudian wa khatamtu 'alaiha. Dan ini sudah menjadi putusan aku untuk mereka kemuliaan yang akan Allah berikan pada mereka. Ya. Falam tarau ainun walam tasma udhunun. Maka ya tidak akan didengar, tidak akan dilihat oleh mata dan tidak didengar oleh telinga. Walam yakhtur ala qalbi basyarin, dan tidak pernah terlintas dalam hati atau dalam benak seseorang. Ya, jadi ini tetap ditutupi oleh Allah Ta'ala. Ketika Musa bertanya bagaimana penduduk surga yang tertinggi, maka Allah menjawab bahwa itu pilihan-pilihan aku. Dan Allah akan berikan pada mereka apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam benak atau dalam hati seseorang. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita ya, tentang manazilul jannah. Jadi kedudukan-kedudukan di surga itu ya, atau ahli surga itu berbeda-beda. Ya, si penduduk surga berbeda-beda mereka itu. Ya, dalam hal yang Allah berikan pada mereka. Ya. Mereka memiliki derajat. Mereka memiliki tingkatan-tingkatan yang berbeda. Makanya Allah Ta'ala berfirman, ya, walikullin, bahwa setiap orang itu sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Walikullin darajatun mimma amilu. Ya, walikullin darajatun mimma amilu. Dan setiap orang dia memiliki derajat dari amal yang dia lakukannya. Ya, ini menunjukkan bertingkat-tingkatnya manusia atau ahli surga sesuai dengan apa yang mereka amalkan, dan semua itu kembali pada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menentukan dan merahmati mereka dengan apa yang Allah kehendaki. Intinya bahwa
penduduk surga itu bertingkat, berbeda-beda. Tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua, bahwa adna ahlul jannati manzilatan lahu ad'ab malik dunya. Jadi penduduk surga yang paling rendah kedudukan mereka itu sama dengan berlipat ganda ya bagi seorang raja di dunia ini. Berkali lipat kenikmatan itu Allah berikan pada penduduk surga yang paling rendah. Ya, berkali lipat dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan pada raja-raja yang di dunia ini. Ya. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang bagaimana ya karunia Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah pada hamba-hambanya. Ya. Dan bagaimana perbendaharaan Allah yang demikian banyaknya. Ya. Yang kita tidak mengetahui. Ya. Apa yang Allah siapkan. Ini menunjukkan keagungan Allah Azza wa Jalla. Kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang ya salah satu masalah akidah yang terpenting ya dalam masalah asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Ya, jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengikuti para salaf dahulu, ya, yang mengikuti para sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, ya, dan tentu mereka berdasarkan pada Quran dan Sunnah Nabi SAW menetapkan semua sifat Allah yang Allah sebutkan, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Nabi SAW. Contohnya dalam hadis ini adalah tangan. Ya. Allah Ta'ala menyebutkan bahwa Qarastu karamatahum biyadi. Ya. Aku tanamkan kemuliaan mereka itu dengan tanganku. Ini menetapkan Allah punya tangan. Tapi jangan dibayangkan seperti tangan manusia. Karena apa? Laisa kamitslihi syai'un. Tiada satu pun yang menyerupai Allah Ta'ala. Baik sifat-sifatnya, ya, perbuatannya, zatnya, semua berbeda. Ya. Itu tetap jadi prinsip. Tapi ketika Allah menyebutkan sifat-sifatnya, atau Rasulullah SAW menyebutkan sifat-sifat Allah, ya, ditetapkan dengan hadis-hadis yang sahih, maka kita wajib untuk beriman. Ya, dan tanpa menyamakan sifat itu dengan sifat makhluknya. Apa Allah punya wajah? Ya, Allah punya wajah. Apa sama Allah wajah Allah dan wajah manusia? Na'udzubillah, tidak. Tidak sama. Ya. Karena apa? Laisa kamitslihi syai'un. Tiada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Ya, bahwa Samiul Basir, dan Dia yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya. Apa Allah punya tangan? Ya. Apa sama tangan Allah dan tangan makhluk? Ya, tidak. Ya. Karena laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya, dan seterusnya. Jadi kita menetapkan sifat-sifat itu, tetapi tetap tidak menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Ya, Allah Maha Suci dari menyerupai makhluknya. Kemudian hadis yang berikutnya. Ya. Hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ya. Kata An-Nawawi rahimahullah taala, ya. Wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la a'lamu akhir ahli an-nari khurujan minha." Kata Nabi alaihi wasallam, sesungguhnya aku ini orang yang ya paling mengetahui ya tentang orang terakhir ya yang keluar dari api neraka. Ya, aku mengetahui orang terakhir yang keluar dari api neraka. Illa a'lamu akhiru ahli nari khurujan minha. Wa akhiru ahli jannati dukhulal jannah. Dan aku adalah orang yang sangat mengetahui ya orang yang terakhir masuk surga. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, rajulun yakhruju minan nari habwan, yaitu seorang yang keluar dari api neraka dengan merayap. Ya.
keluar dari api neraka dengan merayap. Fayaqulullah azza wa jalla lahu, maka Allah azza wa jalla berkata pada orang itu yang telah keluar dari api neraka. Idhab fadkhulil jannata. Ya. Kamu pergi dan masuk surga. Fayatiha. Maka orang itu datang ke surga. Fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Maka digambarkan kepada orang itu, ya, seakan-akan surga ini sudah penuh oleh penghuninya. Fayarji. Maka hamba itu kembali. Ya, ini dia kembali. Dan dia berkata pada Allah Ta'ala. Fayaqul, ya Rabbi, wajadtuha mal'a. Wahai Rabbku, aku dapati bahwa surga itu sudah penuh. Ya, dan penghuninya. Fayaqulullah azza wa jalla lahu, maka Allah azza wa jalla berkata kepada orang itu, idhab fadkhulil jannata. Ya, pergi kamu dan masuklah di surga. Ya, pergilah kamu dan masuklah surga. Fayatiyaha, maka orang itu datang ke surga. Fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Maka digambarkan kepada orang itu seakan-akan surga ini sudah penuh dan penghuninya. Fayarji'u. Maka orang itu kembali lagi. Fayaqul, kemudian dia mengatakan, ya Rabbi, wajadtuha mal'a. Wahai Rabbku, aku jumpai surga itu sudah penuh. Ya. Sudah dipenuhi oleh penghuni-penghuninya. Fayaqulullah azza wa jalla lahu, maka Allah azza wa jalla berkata pada orang itu, idhab fadkhulil jannata. Pergilah engkau dan masuklah di surga. Fa inna laka mithla dunya wa asyrata amthaliha. Sesungguhnya engkau akan mendapatkan nikmat di surga itu, ya, seperti 10 kali kenikmatan dunia ini. Ya. Au inna laka mithla asyrati amthalid dunya. Atau dalam redaksi yang lain yang berbeda, ya, bagimu, ya, 10 kali kenikmatan yang ada di dunia ini. Fayaqul, maka hamba itu berkata kepada Allah Ta'ala, ataskharu bi, yakni, ya Allah, ya Rabbku, apakah engkau memperolok-olokkan aku? Apakah engkau memperolok-olokkan aku? Au tadhaku bi, atau engkau menertawakan aku? Wa antal malik, padahal engkau adalah, ya, al-malik, engkau penguasa, ya, tunggal di akhirat itu. Qal, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya, kata Abdullah bin Mas'ud ketika menceritakan hadis ini, ya, falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika. Aku melihat Rasulullah SAW pun tertawa ketika menyampaikan hadis ini. Hatta badat nawajidhuhu, sampai kelihatan gerahang beliau. Fakana yaqul, dzalika adna ahlil jannati manzilatan. Ya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, itu adalah, ya, tingkatan paling rendah bagi seorang ahli surga. Ini 10 kali kenikmatan yang ada di dunia ini. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahih mereka. Ya. Jadi hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang, ya, ilmu yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa Allah menyampaikan kepada beliau, ya, tentang penghuni neraka yang terakhir keluar dari neraka, ya, dan penghuni surga yang pertama kali masuk surga, yang terakhir masuk surga. Nah, ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan ilmu ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan kita wajib beriman, ya, dan semoga Allah menjadikan kita termasuk di antara hamba-hambanya yang dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, karunia-Nya, ampunannya, dan dengan ridhonya.
Kemudian hadis ini juga menjelaskan bahwa Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Ya. Contohnya sampai orang itu berulang-ulang. Ya. Dia diperintahkan Allah untuk masuk surga. Kemudian dibayangkan kepada dia bahwa surga ini sudah penuh penghuninya. Dia kembali lagi kepada Allah, ya Allah, ya aku menjumpai surga itu penuh. Ya kata Allah, pergilah kau, masuklah. Ya, kemudian dia juga tetap yang kedua kali dibayangkan kepada dia bahwa seakan-akan surga itu sudah penuh penghuninya. Jadi ini semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menghendakinya, Allah yang mengaturnya, ya. Allah yang mengaturnya. Kemudian kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada penduduk terakhir dari penduduk surga, yaitu ibarat 10 kali lipat kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia ini. Ya, 10 kali lipat. Ya. Kita kalau di dunia aja Masya Allah, ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, ya, kita sudah merasa luar biasa. Ya. Nah ini 10 kali lipat. Ya. Maka Allah Maha Kaya, ya, Allah Maha Pengampun, Allah dia yang memiliki semua karunia ini. Oleh karena itu seorang hamba jangan sampai dia putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Kalau kita banyak berbuat dosa, segera minta ampun pada Allah Ta'ala. Segera bertobat pada Allah Ta'ala. Segera memohon agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ya, perbanyak istighfar, kembali pada Allah dan bertobat, dan meningkatkan amal-amal kebaikan atau amal-amal soleh. Kemudian kita istiqomah, berupaya untuk terus dan tetap berada di atas Islam dan iman, tetap berada di atas tauhid dan di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sampai akhir dari kehidupan kita, ya, berupaya untuk istiqomah. Dan istiqomah adalah suatu nikmat yang besar yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba, ya. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang An-Nabi alaihissalam. Ya, beliau ya terkadang beliau tertawa, ya. Ya, sebagaimana yang lainnya. Jadi ini Abdullah bin Mas'ud melihat bagaimana tertawanya Nabi SAW ketika menyampaikan hadis ini, ya, sampai kelihatan gerahang beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang berikutnya yaitu dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu beliau berkata, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala," bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lil mu'mini fil jannati la khaymatan min lu'lu'atin wahidatin mujawwafatin." Ya. Sesungguhnya bagi seorang mukmin di surga kelak ada sebuah kemah. Khaymah itu kemah yang terbuat dari permata. Ya. Ya. Dari permata atau berlian. Terbuat dari satu berlian yang dilubangi tengahnya. Ya, ini menunjukkan bahwa dia itu besar. Tuluha fis sama'i sittuna milan. Panjangnya khaymah itu, kemah itu panjangnya 60 hasta. Lil mu'mini fiha ahlun. Dan orang mukmin, ya, di khaymah itu ada keluarganya. Ya. Yatufu alaihim al-mu'minu. Ya. Yang mana orang mukmin, ya, bisa mengelilingi tempat mereka itu. Fala yara ba'dhum ba'dha. Namun mereka tidak melihat yang di dalamnya. Ya, hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keagungan Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan oleh Allah Taala di surga kelak. Agar orang-orang beriman bisa menikmati nikmat-nikmat yang ada di surga tersebut, ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala dia yang Maha Pengasih Penyayang.
Ya, dia maha besar, dia maha agung, dia maha kuasa. Ya, Allah membalas hamba-hambanya ya dari amal-amal mereka dengan balasan yang luar biasa besarnya. Tidak sebanding dengan amal mereka. Ya. Makanya kata Nabi SAW bahwa seorang masuk surga karena rahmat Allah. Bukan karena amalnya, tapi karena rahmat Allah Ta'ala. Allah yang merahmati orang itu. Ya. Dan memberikan taufik, memberikan hidayah, memberikan kekuatan pada orang itu untuk dia beriman dan beramal soleh. Semua taufik dari Allah Azza wa Jalla. Ya, semua taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis yang berikutnya, ya, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, ya, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi SAW bersabda, "Inna fil jannati la syajaratan." Sesungguhnya di surga itu ada sebuah pohon. Yasirur rakibul jawad al-mudammar sari' mi'ata sanatin ma yaqta'uha. Di surga ada sebuah pohon. Seorang yang naik kendaraan, ya, yang dengan kuat lari kencang itu selama 100 tahun, ya, dia tidak bisa melampaui besarnya pohon itu. Ya. Ini juga salah satu hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, muttafaqun alaih. Dan disebutkan dalam riwayat yang lain, yasirur rakibu fi dhilliha mi'asanatin ma yaqta'uha. Seorang naik kendaraan untuk melintasi bayang-bayang pohon itu selama 100 tahun dia tidak bisa menyelesaikannya. Ya, belum bisa melintasi bayangnya pohon tersebut. Ini menunjukkan juga besarnya pohon itu. Dan kita tidak bisa bayangkan. Ya, tidak bisa dibayangkan karena memang hal-hal ini hal-hal yang di luar jangkauan akal kita. Tapi intinya kita beriman kepada apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini menunjukkan betapa besarnya, ya, pohon surga itu. Dan besarnya bayang pohon tersebut. Dan ini menunjukkan apa? Keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka tidak ada yang lebih besar dari Allah Azza wa Jalla. Dan ini salah satu di antara yang Allah berikan pada ahli surga itu pohon itu. Dan bayang-bayangnya, dan jangan dibayangkan sama dengan pohon-pohon di dunia ini. Ya. Pohon di surga tidak sama dengan pohon di dunia, walaupun namanya sama. Sama-sama pohonnya. Tapi hakikatnya berbeda. Ya. Nah, ini yang harus kita pahami dan kita tetap beriman pada apa semua yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Selama hadis itu sahih, kita wajib meyakininya, wajib beriman kepadanya. Dan ada hal-hal yang memang tidak bisa dibayangkan. Tapi kita hanya wajib untuk beriman kepada hal-hal tersebut. Contoh yang kita dengarkan tadi, dari sejumlah hadis-hadis Nabi SAW tentang penduduk surga, tentang orang hamba Allah yang terakhir keluar dari neraka, yang terakhir masuk surga. Ini semua adalah berdasarkan wahyu dari Allah kepada Rasulullah SAW. Ya, dalam bentuk sunnah Nabi SAW. Ini hal yang wajib kita iman, kita yakini, kita percaya. Ya, dan semoga Allah menjadikan kita, ya, di antara ahli surga, ya, dengan rahmatnya, karunia-Nya. Amin ya rabbal alamin. Demikian kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Masih ada waktu kurang lebih 10-15 menit untuk sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Ya, dan kami kembalikan kepada yang membawakan acara. Qul qouli hadza wallahu taala a'lam.
Cek. Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah diantum sampaikan saat di kesempatan pagi hari ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang beriman. Dan ikhwah Islam azani Allah wa iyyakum, kita buka sesi interaktif soal jawab bagi Anda yang ingin bertanya. Anda dapat menghubungi kami di 0218236543. Ya, kami persilakan kepada Anda untuk bertanya yang sudah terhubung. Ya, silakan. Baik, terputus. Kami informasikan kepada Anda semuanya ikhwah Islam azani Allah wa iyyakum. Untuk Anda yang ingin bertanya dan menghubungi kami, tidak dapat kami angkat jika Anda bertanya melalui call WA. Ya, mohon maaf karena call WA tidak bisa kami angkat. Dan untuk itu, bagi Anda yang bertanya, menghubungi melalui telepon lokal di 0218236543, bukan di call WA. Untuk WA hanya untuk Anda yang mengirimkan pertanyaan melalui chat WA saja. Baik, kita angkat pertanyaan berikutnya, silakan di 0218236543. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Aryani di Majalengka. Ibu Aryani di Majalengka, silakan. Izin bertanya Ustaz. Iya. Apakah setiap penduduk surga nanti akan mendapatkan kemah di dalam surga? Terus yang kedua, apakah saat ini di dalam surga sudah ada bidadari yang menghuni? Itu saja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ummu Aryani atas pertanyaannya dan kepada Ustaz kami bisa untuk menjawab. Silakan Ustaz. Mohon diulangi yang pertanyaan pertama, apakah di surga sudah ada apa? Saya kurang jelas tadi ucapannya. Ya Ustaz, apakah nanti di surga setiap orang mendapatkan kemah saat dalam surga, dan apakah di dalam surga sudah ada bidadari saat ini Ustaz? Silakan Ustaz. Baik, tentang hal ini ya, setelah diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi diinformasikan oleh Nabi SAW tentang surga dan apa yang Allah akan berikan kepada hamba-hambanya ya yang di dunia ini. Kalau kita lihat beberapa riwayat, ya contoh riwayat tentang seorang suami yang meminta istrinya untuk berkumpul, namun istrinya menolak, maka itu bidadari di surga mengatakan pada dia bahwa kamu nanti suatu saat akan ditinggalkan misalnya. Ya. Nah dari riwayat-riwayat itu menjelaskan pada kita tentang sudah adanya bidadari itu, ya. Tapi bagaimana wallahu a'lam, ya kita tidak mengetahuinya. Ya, jadi intinya bahwa apakah setiap orang mendapat kemah di surga, apakah setiap orang mendapat kemah atau tidak, ya ini wallahu a'lam, bisa jadi itu juga tergantung pada amal mereka, ya tingkatan-tingkatan mereka, ya. Tapi yang jelas bahwa Rasulullah SAW telah menjelaskan adanya kemah di surga itu. Apakah setiap orang dapat atau tidak, wallahu taala a'lam, ya. Karena penduduk surga itu bertingkat-tingkat, ya, yaitu mereka ada yang lebih besar nikmatnya, ada yang mungkin di bawah itu, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis-hadis yang kita bacakan tadi. Bahkan ada yang terakhir masuk surga, bagaimana nikmat yang Allah berikan padanya. Ya, ini semua perincian-perincian itu wallahu taala a'lam. Ya, adapun tentang bidadari, kalau dilihat dari hadis yang saya bawakan tadi itu, ya ketika seorang wanita dipanggil oleh suaminya untuk tidur, tapi dia tidak mau, maka penduduk surga bidadari yang ada di surga, ya kemudian mengucapkan kalimat-kalimat ya kepada wanita itu, ya bahwa suamimu akan berpisah dan engkau, dan dia akan datang kepada kami. Itu semacam itulah wallahu taala alam. Ya, kalau dari situ ya berarti sudah ada mereka bidadari surga tersebut. Ya. Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Demikian jawaban untuk Ibu Aryani, mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar. Baik, kita angkat pertanyaan berikutnya Ustaz di melalui layanan telepon kembali di 0218236543. Kepada Anda yang telah terhubung, kami persilakan untuk menjawab, untuk bertanya. Ya, silakan. Assalamualaikum Bapak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Sebut aja nama Abah di Bogor. Baik. Abah punya
permasalahan keluarga. Baik, Abah mungkin bisa dikiaskan saja Abah ya, permasalahannya tidak langsung sebutkan secara detail. Ya, silakan Abah. Ya intinya aja kami rumah tangga 26 tahun, bahwa kami ini intinya kurang materi gitu. Jadi beliau bilang katanya tidak punya apa-apa, orang tinggal mas boga naon gitu nyapanya. Jadi saya solusinya jadi harus gimana? Saya udah baca sebisa-bisanya, lobi soli sodri sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik. Nah, terus saya datang ke rumah tempo hari, katanya mau pulang, mau enggak apa. Ya. Nah, terus setelah saya ketemu istri, intinya aja ya Pak Ustadz ya, saya minta maaf, tapi alhamdulillah balan daripada dia. Baik. Dia juga sama-sama minta maaf. Jadi intinya pada dasarnya kami 26 tahun keluarga tuh materinya tidak mencukupi karena kami freelance, kerjanya ada kerja ada enggak di proyek lah intinya Mas. Baik, gitu. mungkin Bapak minta apakah nasihat untuk kami Pak ya dalam menjaga hubungan rumah tangga agar tetap berjalan lancar dengan kondisi materi seperti itu Pak ya, pertanyaan Pak ya. Baik, ya terima kasih banyak Pak Abah atas pertanyaannya. Cukup Abah ya. Ya. Langsung dimatiin aja ya. Iya, baik Abah. Ya, terima kasih Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, mungkin beliau bertanya tentang apakah nasihat yang bisa Ustaz berikan kepada kami yang sudah berkeluarga 26 tahun tapi terjadi permasalahan di dalam rumah tangga disebabkan karena materi. Silakan Ustaz. Baik, saya telah mendengar tadi apa yang beliau keluhkan. Perlu diketahui bahwasanya memang hidup ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara masalah materi, ya itu bukan ukuran sebetulnya. An-Nabi alaihi salatu wassalam, dahulu kehidupan beliau, ya, pernah beliau kedatangan tamu, ya. Kemudian beliau menyuruh bertanya pada istri beliau, apa ada makanan atau tidak? Mereka mengatakan tidak ada. Yang ada hanya air putih. Tanya lagi pada istri berikutnya, juga jawabannya begitu. Ke istri yang ketiga ya juga begitu. Tidak ada apa-apa kecuali hanya air putih. Bayangkan. Rasulullah SAW manusia termulia. Hidup tabah dan sabar dengan apa yang beliau hadapi. Jadi An-Nabi alaihissalam, seandainya beliau mau, Allah akan berikan apa saja kepada beliau. Tapi beliau tabah dan sabar menghadapi kehidupan dunia ini. Ya. Dan beliau adalah contoh bagi kita umat ini. Makanya kadang-kadang kita itu kurang bersyukur. Kita mendapatkan banyak nikmat dari Allah Ta'ala, tapi kita kurang bersyukur. Nah oleh karena itu, apa yang diceritakan tadi oleh Bapak, ya, hendaknya ya tetap bersabar. Juga kepada ibu, kepada istri, ya suruh bersabar. Orang yang bersabar, ya itu akan mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala, pahala yang besar di sisi Allah Taala. Ya. Ya bekerja boleh, silakan berusaha ya semampunya ya. Tapi kalau memang orang belum misalnya mendapatkan rezeki yang mencukupi, ya tetap dia harus bersabar ya dan terus berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak orang-orang sebetulnya yang mungkin hidup di bawah ya kehidupan Bapak yang bertanya itu. Cuma kita tidak tahu. Ada orang mungkin lebih sulit. Ya. Saya ini ya bukan ya semoga tidak jadi riya dan naudzubillah min dzalik. Kadang mendapat WA, Ustaz kami kehabisan beras. Kami kehabisan makanan Ustaz, tolong Ustaz. Ya. Sementara kita hidup alhamdulillah cukup. Ya. Jadi apabila kita melihat keadaan sebetulnya pada hakikatnya masih banyak orang-orang yang juga hidup di bawah kita jauh. Termasuk yang bertanya tadi. Ada yang di bawah itu.
Nah, kalau kita melihat yang di bawah, kita akan bersyukur pada Allah Ta'ala dengan nikmat yang Allah berikan. Dan ketika Allah memberikan rezeki pada kita dengan ukuran yang diukur oleh Allah Ta'ala, itu pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Terkadang orang diberikan rezeki yang banyak, dia menjadi berubah, menjadi seorang yang sombong, yang angkuh, takabur, zalim pada orang lain. Ya. Maka setiap apa yang Allah berikan pada kita, itu ada hikmahnya. Bahkan status hidup, ekonomi pas-pasan, ada hikmah di balik itu. Yakin, tak mungkin tidak ada hikmah di balik itu. Tapi kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Tetap berusaha, tetap bermohon pada Allah Ta'ala, mohon kesabaran, mohon rezekinya. Allah Maha mendengar. Dan Allah Maha memperkenankan doa hamba-hambanya. Ya. Terus dekatkan diri dengan Allah Ta'ala. Dan ibadah, sholat malam, tahajud, zikir. Ya. Tetap mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Terkadang kekayaan itu bukan dalam bentuk harta. Tetapi dalam bentuk seorang mensyukuri nikmat Allah, itu adalah kekayaan yang terbesar. Ketika seorang merasa puas dengan nikmat Allah yang Allah berikan padanya, itu kekayaan yang terbesar. Aghnal ghina ghinan nafs. Kata Nabi SAW, kekayaan yang paling kaya adalah orang yang puas dengan pemberian Allah. Dia bersyukur pada pemberian Allah, sedikit ataupun banyak, tapi hati Allah lapang. Semoga bermanfaat. Dan semoga Allah berikan jalan keluar yang terbaik ya bagi bapak yang bertanya dan ibu ya atau keluarga beliau ya, semoga diberikan kesabaran, ketabahan dan diberikan jalan keluar yang terbaik. Wallahu taala a'lam. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan. Demikian jawaban untuk Abah yang berada di Bogor, mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar. Dan semoga Allah berikan kemudahan bagi kita semuanya. Nah, kata Islam azani Allahu ayyakum, kami berikan kesempatan kembali Ustaz, kita akan angkat satu pertanyaan melalui chat WA yang sudah masuk Ustaz dari penanya kita. Ustaz berikan penjelasan bahwasannya surga itu bertingkat-tingkat. Dan dalam satu hadis pernah kami dengar, sesungguhnya di dalam surga itu ada 8 pintu surga. Pertanyaannya Ustaz, apakah setiap surga memiliki 8 pintu surga? Atau apakah bedanya antara tingkatan dan 8 pintu surga tersebut Ustaz? Silakan Ustaz. Baik, beberapa hadis-hadis Nabi SAW menyebutkan bahwa misalnya ya Allah menyiapkan ya 100 rahmat di surga itu. Setiap tingkatannya itu seperti jauh antara langit dan bumi. Itu hadis. Kemudian Allah menyebutkan dalam hadis yang Nabi SAW menyebutkan tentang adanya 8 pintu surga. Ya, jadi hal-hal yang detail itu wallahu a'lam ya. Apalagi tentang hal-hal yang gaib termasuk surga. Jadi kita ini tidak perlu terlalu mendetail masalah-masalah itu. Ya, tapi kita yakin surga memiliki 8 pintu. Sebagaimana sabda Nabi SAW. Neraka memiliki 7 pintu sesuai dengan ayat Al-Quranul Karim. Kita beriman pada itu semuanya. Kemudian Allah menyiapkan ada 100 tingkatan di surga itu. Seperti apa wallahu a'lam. Satu tingkat dengan tingkat yang lainnya jaraknya antara langit dan bumi. Ya, jadi itu semua hal-hal diinformasikan oleh Rasulullah SAW dan kita wajib beriman pada itu. Namun bagaimana, seperti apa ya? Itu apakah di setiap surga ada 8 pintu dan satu itu wallahu a'lam. Ya, itu kita tidak usah terlalu mendalami. Cuma yang terpenting adalah kita beriman. Dan kita yang lebih penting dari itu adalah setelah kita beriman, kita meningkatkan amal-amal soleh kita, amal kebaikan kita, istiqomah di atas jalan yang benar, istiqomah di atas manhaj salafus soleh, ya, istiqomah di atas tuntunan Quran dan Sunnah dan pemahaman salaf dan seterusnya. Itu kita berupaya untuk terus istiqomah. Adapun yang hal-hal yang di luar jangkauan kita, ya, maka kita cukup sampai di situ. Ya, tidak usah sampai mendetail seperti apa dan itu. Ya, itu kita pasrahkan kepada ya ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun kita tetap beriman, beramal dan semangat dalam beramal. Ya, bahkan Allah taala menyebutkan bahwa Allah siapkan bagi orang-orang beriman di surga itu ya sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga,
tidak pernah terlintas dalam benak hati, dalam benak seseorang. Justru kita beriman, percaya, intinya di situ. Ya. Adapun hal-hal yang mendetail, wallahu a'lam. Ya. Ini mungkin jawaban saya. Semoga bisa dipahami. Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz, dan kita angkat satu pertanyaan kembali melalui chat WhatsApp yang sudah masuk. Ustaz tolong dijelaskan. Mohon maaf Ustaz, ada beberapa pertanyaan yang senada dari 3 orang yang bertanya. Ustaz tolong dijelaskan, apakah di surga tetap ada kewajiban sholat, puasa dan lain sebagainya Ustaz? Dan apakah di surga ada pasar dan perdagangan Ustaz antar penduduk surga? Silakan Ustaz. Baik, disebutkan dalam beberapa riwayat tentang surga, ya, itu di antara disebut ada pasar, ya. Tapi bagaimana wallahu a'lam, ya, itu setiap Jumat disebutkan, ya, itu ada disebutkan dalam satu riwayat, ya. Tapi seperti apa wallahu a'lam, kita tidak mengetahui. Kemudian apakah di sana ada kewajiban-kewajiban lagi seperti sholat dan lain sebagainya? Maka ini jawabannya bahwa kita diwajibkan oleh Allah, dibebankan syariat oleh Allah Ta'ala di dunia ini. Ya. Ada di surga, ya sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang kita bacakan tadi, ya mereka hanya banyak berzikir pada Allah Ta'ala. Nafas mereka itu adalah zikir pada Allah Azza wa Jalla. Ya. Keringat mereka itu nikmat, harum. Ya. Jadi, wallahu a'lam, ya, kewajiban-kewajiban syariat seperti di dunia ini, ya di surga sudah tidak ada. Tapi mereka diilhami oleh Allah Ta'ala untuk penduduk surga, itu mereka banyak bertasbih, berzikir, memuji Allah dan seterusnya. Sebagaimana sudah kita jelaskan. Ya, wallahu Ta'ala a'lam. Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz, dan kita akan angkat satu pertanyaan terakhir di perjumpaan kita pagi hari Ustaz dengan penanya kita mulai telepon di 021 823 6543. Baik, kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Hamba Allah dari Jakarta. Silakan Pak. Ya Ustaz, saya mau tanya ini hukumnya kita ini difitnah bahwa kita tidak melakukan dan tidak berbuat, sedangkan itu saudara sendiri. Mohon petunjuknya. Barakallah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Baik, ya Bapak yang bertanya ya dari Jakarta. Kalau seandainya kita itu difitnah, ya, dan kita tidak merasa apa yang diomongkan itu benar, ya sudah, kita tidak usah menggubris orang itu. Kita ini banyak difitnah, bilang begini dan begitu, begini dan begitu. Padahal semua omongannya, ya, itu adalah omongan yang tidak benar. Ya. Nah, dia menanggung dosanya. Orang yang memfitnah itu dia menanggung dosanya. Dan dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah seorang mengucapkan satu kalimat melainkan ada raqib dan atid, yang mereka para malaikat yang mengawasi, yang mencatat semuanya itu. Jadi kalau seorang itu difitnah, ya, jangankan kita sebagai manusia biasa, ya. Para nabi itu ada yang difitnah. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha difitnah, ya. Tapi Allah yang membebaskan, dalam arti yang membersihkan nama Aisyah Ummul Mukminin. Jadi apalagi manusia-manusia biasa, ya kalau dapat fitnahan, omongan dan lain sebagainya, menurut hemat saya tidak usah dilayani hal-hal seperti itu. Itu hanya akan menghabiskan waktu. Kecuali ada bentuk kezaliman dalam hal itu, maka kita perlu menjelaskan. Kalau dia memfitnah dan itu ada hal yang merupakan satu kezaliman pada diri kita, dan kita harus membersihkan diri kita dari apa yang difitnah, maka silahkan itu dibantah dengan baik, ya. Ditunjukkan bukti-buktinya bahwa apa yang difitnah itu tidak benar adanya. Ya, supaya orang bisa, keluarga bisa mengetahui, ya. Tetapi kalau sekedar hal-hal yang mungkin ringan, ya, yang biasa-biasa saja, kadang-kadang difitnah hal-hal yang tidak terlalu berat, ya itu biarkan mereka ngomong. Ya.
kita tidak usah menghabiskan waktu kita untuk melayani fitnahan-fitnahan itu, ya. Karena umur kita ini mahal, ya. Waktu kita di dunia ini hanya sebentar, ya. Walaupun panjang tapi sebentar. Maka dari itu mari manfaatkan waktu kita dengan hal-hal yang positif, yang baik, yang bisa meningkatkan iman kita, meningkatkan amal kebaikan kita, amal soleh kita, daripada menggubris, mengurusi fitnah-fitnah yang itu tidak jelas. Ya, kecuali saya katakan tadi, kalau memang harus ada pembelaan pada diri kita, dan fitnah itu akan bisa melebar menjadi hal yang berdampak, ya, buruk pada diri kita atau pada keluarga kita, maka kita sebaiknya menjelaskan hal itu, ya, membuktikan bahwa apa yang difitnah itu tidak benar. Ini mungkin yang dapat saya arahkan tentang masalah ini, ya, wallahu taala a'lam. Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang telah diberikan dari pertanyaan terakhir di perjumpaan kita pada pagi hari ini Ustaz. Sebelum kita akhiri perjumpaan yang penuh dengan faedah ini, kami meminta kepada Ustaz untuk menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz. Baik kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa, para pendengar televisi Radio Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, semoga apa yang didengar tadi, disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, yang terpenting adalah bahwa kita ini hidup di dunia ini banyak ujiannya. Ya, banyak fitnahnya. Ya. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menyibukkan diri kita dengan hal-hal yang baik, yang positif, ya. Ada hal-hal yang kurang penting, hal-hal yang tidak bermanfaat hendaknya ditinggalkan. An-Nabi SAW bersabda, ya, itu min khairi islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Salah satu tanda bahwa Islamnya seseorang itu benar, baik, pemahamannya benar, ketika dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Ya. Ingat bahwa hidup kita di dunia ini hanya sementara. Sebagaimana sudah saya katakan tadi. Bahwa hidup kita manfaatkan untuk hal yang bermanfaat bagi diri kita. Ya, di akhirat kita nanti. Ya, sehingga kita bisa lebih mampu untuk mengisi kehidupan ini dengan hal-hal yang baik, ya. Hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal yang akan menghabiskan waktu kita, menghabiskan umur kita dan sia-sia, tinggalkanlah. Ya. Jangan diikuti, ya, tapi tinggalkan. Terkadang ada teman baik sama kita, tapi dia menghabiskan waktu kita untuk ngobrol hal-hal yang ya boleh dikatakan kurang bermanfaat. Ya kita nasihati. Atau kita bilang bahwa kita punya kerjaan, ya, sehingga ya kita bisa mengukur, ya, ketika melayani orang pun demikian, ada waktu-waktunya, ya, tidak setiap orang kita layani, ya, akan menghabiskan waktu kita dan umur kita, ya. Nah ini mungkin yang dapat disampaikan dan terus menuntut ilmu, ya, Quran dan Sunnah dan pemahaman para salafus soleh. Ya, sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Semoga kita diberikan istiqamah oleh Allah Ta'ala sampai akhir kehidupan kita meninggalkan dunia ini di atas tauhid dan di atas sunnah, di atas Islam dan di atas tuntunan Rasulullah SAW. Aqulu qouli hadza wa jazakumullah khairan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada guru kita Al-Ustadz Al-Fadil Mubarak Bamu Alim LCMHI Afrullahu Ta'ala atas waktu yang telah diberikan oleh beliau di kesempatan pagi hari ini, materi yang telah beliau sampaikan dan juga jawaban-jawaban yang telah beliau paparkan untuk kita semuanya. Kita ucapkan jazakumullah khairan barakallahu fikum kepada beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau dan keluarga beliau di sana, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala meluaskan keilmuan beliau sehingga semakin banyak faedah ilmu yang dapat kita ambil dari setiap perjumpaan bersama beliau insyaallah. Allahumma amin. Untuk rekan-rekan kami, kru Roja Calangsi dan kru yang ada di studio Aliman Center, kami ucapkan terima kasih banyak atas kerjasamanya. Jazakumullah khairan barakallahu fikum telah menghadirkan kajian ini di tengah-tengah kalangan kaum muslim. Semoga Allah mudahkan bagi kita kembali di pekan berikutnya agar dapat menghadirkan kembali kajian yang penuh dengan faedah ini di tengah-tengah kalangan kaum muslimin insyaallah. Allahumma amin. Dan untuk Anda semuanya ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum yang telah bersama kami
mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Kami ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Nantikan kembali kajian beliau insyaallah pada hari Selasa yang akan datang untuk kita ikuti kelanjutan dari pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Akhir kalam, kami mohon undur diri dan mohon maaf jika masih terdapat kekurangan dengan kesalahan yang ada dalam diri kami, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita semuanya mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Untuk Anda semuanya, tetap menjaga kesehatan. Barakallahu fikum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah.